Tapi boleh tidak berpantun dulu? Oke, ya seperti biasa ya. Insya Allah kita menyambut Habib kita. Buah sirsak di atas nampan. Cakep. Buah duku dicampur mengkudu. Ada banyak pria yang tampan, hanya Habib Rifki Al-Idrus yang kami rindu. Masya Allah. Ya, pada beliau kami persilakan Al-Habib Al-Idrus. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tuan-tuan guru yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada Kiai Haji Khairus Saleh, ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Dan insya Allah dengan apa yang telah diberikan di dalam ilmunya kepada kita semua, penyebab kita dijadikan sebagai hamba yang beribadah dan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Mushalah At-Taqwa, ya insya Allah mudah-mudahan seluruh panitia Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya, dan lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wad dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan,
Allah telah izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Bu, bisa diam? Bu, diam, bisa diam? Anak-anaknya bisa dicabut baterainya enggak, Bu? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia kecuali seseorang yang berkumpul di dalam tempat yang mulia. Tidak akan seseorang diberikan satu gelar terhormat kecuali orang tersebut diberikan izin oleh Allah menjadikan diri sebagai hamba yang terhormat di hadapan orang-orang yang terhormat dan dikumpulkan di dalam tempat yang penuh penghormatan. Dan alhamdulillah di malam ini Allah izinkan kita di dalam tempat yang mulia, di dalam tempat atau majlis yang terhormat. Tidak ada sesuatu kebaikan di dalamnya kecuali Allah limpahkan rahmah serta hidayah. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis yang mulia semua karena izin dari Allah. Kalau bukan karena izin dari Allah, kita enggak akan pernah kumpul di dalam majlis yang mulia seperti ini. Tidak akan seseorang berkumpul dengan penuh rasa cinta kepada Allah dan Nabi kecuali Allah yang membersihkan hati kita menjadi hamba yang terus mencintai Allah dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cuman mau ngasih tahu, biasanya kita kalau duduk di dalam majlis ini senang aja bawaannya, betul apa enggak? Bahagia aja, betul? Yang jadi pertanyaan ini, apa sih yang membuat kita bahagia? Apa sih yang bikin kita senang duduk di dalam majlis ini? Ada yang tahu? Apa yang bikin kita duduk senang, gembira di dalam majlis ini apa? Hah? Ada perkataan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Dari Nabi SAW, beliau di dalam hadis mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan dan di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Saya mau tanya, kira-kira yang hadir di dalam tempat ini semua punya dosa apa enggak? Dosanya dibawa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, ngaku, enggak bohong. Alhamdulillah. Cuman orang Jati Uwung doang banyak dosa, alhamdulillah. Bloon. Orang di mana-mana mah banyak dosa mah astagfirullah. Tapi alhamdulillah nih hari kita sadar bahwa semua yang hadir termasuk diri saya besar dosa di hadapan Allah, tapi Allah berikan satu kemuliaan dan Allah berikan izin atas duduknya kita di dalam tempat yang penuh kemuliaan ini semata Allah menginginkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Oi, silakan.
Bu, perempuan ngelihat perempuan aja matanya begitu Pak. Kenapa? Perempuan itu makanya Allah kasih kelebihan perasaannya bisa dibagi-bagi. Laki-laki nggak pernah bagi-bagi perasaan Pak. Karena laki-laki kalau punya perasaan satu istiqomah nggak bakal dibagi-bagi. Karena perempuan banyaknya membagi-bagi perasaan sehingga banyak laki-laki yang terluka dan menjadi gila. Ini sebenarnya saya diundang tentang Isra Mi'raj apa tentang gila sih? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena Allah dengan kemuliaan dan kebaikan Allah berikan kita semua yang Allah berikan kepada kita penuh dengan rasa kasih sayang. Kebayang gak Pak Bu? Allah berikan kita ini di dalam hidup, kalau kata orang Jati Uwung, life is choice. Ngerti nggak? Sama gue juga enggak. Hidup itu pilihan, kata Allah. Dikasih di mana Allah mau, punya apa yang kita mau Allah kasih. Mau jalan maksiat Allah berikan, mau jalan baik Allah kasih. Tergantung bagaimana Allah memberikan jalan kepada kita. Maaf Pak, malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada Allah. Dan malam ini bisa dikatakan Lailatul Ghafilin. Malamnya orang-orang lalai. Malam minggu yang pemuda motor nungging, nyemplak perempuan. Ada yang begitu? Ada. Yang perempuan pakai kerudungan dari rumah, begitu di jalan kerudungan cuma nempel doang. Ada di sini, ada yang begitu. Di sini mah istri-istri soleha, wanita-wanita insya Allah bidadari-bidadari surganya Allah, tapi bohong. Ini malam dikatakan Lailatul Ghafilin, banyaknya malam-malam orang lalai, tapi di malam ini Allah kumpulin kita. Mungkin kalau nggak ada acara ini, lagi apa kita malam seperti ini? Ada yang lagi tidur, ada yang lagi ngegibah, ada yang lagi main gaplek, ada yang lagi ngopi, mikirin masa depan walaupun nggak nyampe-nyampe. Betul? Orang yang berangan-angan itu boleh, angan-angan yang baik silahkan. Tapi kalau angan-angan melampaui kapasitas, bahaya, bisa jadi PA. Allah paling benci dengan orang yang banyak angan-angan, banyak keinginan, banyak maunya, tapi nggak ada hasilnya. Allah menciptakan kita cuma satu yang Allah minta apa? Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuman ibadah kita diminta sama Allah. Cuman satu Allah minta ibadah. Wahai hambaku, salat, ngaji, silaturahmi, perbuatan baik lakukan, akhlak dijaga. Ini cuman ini yang diminta sama Allah. Tabang yang namanya manusia, Allah minta satu, kita mintanya 10. Betul nggak? Kadang yang satu kita belum jalanin. Kah, maaf dah, kita ngomongin ibadah dulu, boleh apa enggak? Sehari semalam berapa kali wajibnya kita ibadah kepada Allah? 5. Betul? Yakin 5? Di sini sholat subuh berapa rakaat? Masih 2? Belum 4? Belum? Saya mau tanya, musola segini bagus, sholat subuh softnya berapa soft? 2 soft. Itu juga 4-4-1. Ini sholat apa main bola? Maaf, beribu maaf. Islam bakal maju. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, lihat bagaimana sholat subuhnya. Bu, tolong sampaikan kepada laki-laki yang ada di dalam rumah ya Bu ya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham ya Bu ya? Paham ya? Jadi kalau besok bapak sholat subuh di rumah, apalagi nggak sholat, udah gitu bapak mau keluar pakai celana, bilang Pak sini jangan pakai celana, nih daster pakai. Ya Bu ya? Kenapa? Pak, tugas kita hidup ini kan pilihan Pak. Allah tegur kita, Allah ngasih peringatan sama kita, ku anfusakum wa ahlikum. Allah ngajarin kita,
Jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Apa fungsinya? Ajarin mereka ibadah dengan cara apapun semaksimal mungkin. Maaf Pak, hidup setelah nikah fitnahan makin banyak Pak. Betul nggak? Istri fitnah, suami fitnah, anak fitnah, rezeki, ipar, mertua, gue bilangin loh. Saya mau tanya ibu, bu, ibu betah tinggal di rumah mertua bu? Tuh lihat Pak, istri kurang ajar nggak tuh? Sama bapak juga tinggal di rumah mertua betah Pak. Dia ogah bangun lebih harus subuh daripada mertua. Yang perempuan ngiris cabai miring dikit, buah jadi omongan berminggu-minggu. Betul nggak? Maka dari itu hidup ini semuanya penuh dengan caranya ibadah ngejauhin kita dari fitnah. Seburuk apapun tingkah laku kita ibadah. Bib saya masih doyan minum, sholat. Bib saya tukang main judi, sholat. Bib saya masih senang bermaksiat, sholat. Kenapa? Karena sholat yang lebih mudah mendekatkan dan memberikan kita rahmat. Allah tumpahkan rahmat di dalam hati kita sehingga kita keluar dari dunia ini dengan membawa iman. Allah izinkan kita mendapatkan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Hidup bagaimana keinginan kita, Allah kasih-kasih aja. Ada satu kisah di zaman dahulu, ada seorang rampok. Tahu rampok? Rampok dengan kawanannya, setiap orang melintasi padang pasir yang kelihatan bergabilah-gabilah rame-rame, dikepung. Semua harta bendanya diambil, dirampok. Tapi begitu dalam keadaan azan, kepala rampok ambil wudhu, sholat. Kebayang Pak, kepala rampok sholat. Lu kalah sama rampok kita. Ini kepala rampok sholat, yang dirampok bingung. Lah, Tuan kan kepala rampok. Iya. Kenapa? Tuan sholat, iya. Saya sholat. Kenapa ngerampok? Maaf, rampok itu kerjaan saya. Sholat itu adalah kewajiban saya. Rampok bisa ngajarin? Oi, rampok ngajarin. Kebayang gak lu? Subhanallah, ini rampok karena memang pekerjaan. Tiap tahun, tiap bulan, ya begitu kerjaannya, ngeram. Subhanallah, waktu panggilan haji, perjalanan haji, yang dirampok tiap gobilah ketemu sama kepala rampok lagi melaksanakan haji. Liar aing liar. Kata yang dirampok nanya lagi, Tuan kan yang waktu itu ngerampok saya? Iya. Tuan ngelaksanain haji? Iya. Kok bisa ngerampok? Haji adalah salah satu titel keimanan seseorang di hadapan Allah. Tuh ngajarin lagi, rampok. Oi. Begitu dia sujud, ini rampok. Selesai dia sujud, orang datang lagi. Baik banget nih orang. Tuan, saya dengar tadi percakapan Tuan. Betulkah Tuan ini kepala rampok? Iya. Apa yang Tuan lakukan sehingga sholat, haji? Kenapa? Tuan, maafkan saya. Saya sadar Allah, apa yang saya lakukan adalah dosa besar. Tapi ini adalah kewajiban saya yang memberikan nafkah kepada keluarga saya. Tapi saya yakin dengan ibadah yang saya lakukan, dengan mudah Allah berikan hidayah sehingga kita menjadi hamba yang taat, hamba takut kepada Allah dan dijauhkan dari perkara kemaksiatan. Lagi ngomong, Allah cabut nyawanya. Dapat 3 hari ini orang yang nanya di dalam mimpi ngomong, ngelihat kepala rampok lagi digotong dengan salah satu tandu yang terbuat dari emas. Ditanya, kepala rampok, kok ditandu? Kok dijagain? Mau dibawa kemana? Malaikat lagi ngebawa kepala rampok. Apa katanya? Saat saya berbincang dengan Tuhan, saya mengatakan hal tersebut
dari dasar hati saya ingin bertaubat kepada Allah. Dan alhamdulillah saat perbincangan itu Allah terima apa yang saya lakukan. Dan saya bertaubat. Dan taubat saya diterima oleh Allah. Dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Oi, Bu, mau masuk surga enggak? Ngimpi. Kalau laki masuk surga gampang, perempuan susah. Gampang. Susah gampang lah. Nabi SAW turun Isra Mi'raj, dibukakan surga sama neraka. Begitu pulang Nabi enggak makan, Nabi cuma nangis sujud sama Allah, minta ampun kepada Allah agar semua umatnya jauhin dari siksa api neraka, Pak. Siti Fatimah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu enggak makan? Kenapa engkau terus-terusan ibadah sampai wajahmu dalam keadaan bengkak, matamu ini menangis terus-menerus? Apa jawaban Rasulullah? Ya Fatimah, aku diperlihatkan surga dan neraka, itu adalah hadiah terbesar dari Allah. Dan aku melihat di dalam neraka paling banyak adalah sieun aing mah. Paling banyak perempuan di neraka. Cekek, dibanting, diinjek, seret-seret. Orang Jati Uwung perempuannya parah, Pak, dibilang perempuan paling banyak di neraka, mesem-mesem. Orang di mana-mana kalau paling banyak perempuan mah nunduk ya gitu ya. Ya Allah, ampunin saya ya Allah. Sini kagak ketawa, Pak. Kayaknya udah siap lahir wa batin gitu, udah siap banget. Pantasan perempuan kalau kalau masuk dapur paling lama keluarnya. Kenapa? Lagi terapin neraka, Pak. Lagi dekat sama kompor maksudnya. Bu, masak kewajiban ya? Betul. Pahalanya tahu nggak, besar banget. Tahu? Ibu masak buat keluarga, apalagi niat buat suami, pahalanya besar luar biasa, tahu? Yang saya mau tanya, Bapak jawab jujur. Saat ibu besok masak ini malam, nanya nggak sama Bapak besok mau dimasakin apa? Diam. Perempuan selalu ngebela diri. Biar kasih laki-laki dong yang bicara. Pak, saya tanya, Bapak jawab aja jujur. Anggap aja istri nggak ada. Duda dong lu. Pak, saya mau tanya. Saat besok ibu mau masak ini malam, Bapak ditanya nggak sama ibu besok mau dimasakin apa yang? Pernah? Gak pernah. Sama sekali. Tuker tambah, Pak. Yang saya lagi nggak habis pikir, perempuan ini Masya Allah luar biasa. Padahal gerbang surga terbuka lebar buat perempuan. Siapa? Kalau dia yang mau. Tapi di akhir zaman udah banyak perempuan yang gak mau surga. Tapi ahli neraka dia paling demen jalaninnya. Betul? Enggak. Semuanya ahli ibadah. Ngaco. Bu, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Sombong amat lu. Tapi benar sih, Pak, sorga cuman punya perempuan, Pak. Kita laki-laki mah nggak punya sorga di bawah telapak kaki, Pak. Tapi jujur emang perempuan itu capek loh, Pak. Capek luar biasa. Dan hamba Allah yang paling kuat itu perempuan, laki-laki mah lemah. Bapak nggak percaya, maaf. Ibu 9 bulan kandungan dibawa kemana aja kuat luar biasa, Pak. Ada ngeluh? Nggak pernah. Pinggang sakit, tidur miring kanan salah, kiri salah, celentang engap, apalagi tengkurap ya, ayunan. Betul nggak? Pak, itu 1-0 kita kalah. Yang kedua, perempuan kalau ngelahirin seorang anak, perjuangannya dahsyat, lebih parah daripada jihad fisabilillah.
tuh perempuan. Makanya kita selalu diajar